Selanjutnya kita akan mulai dari grup A terlebih dahulu. Kami persilahkan satu orang untuk dapat menekan tab bergambar amplop di mana nantinya akan keluar satu angka untuk pertanyaannya. Silakan. Dan untuk grup A mendapatkan angka 3. Silakan dilanjutkan untuk mengambil fishball. Apakah pro atau kontra? Dan ternyata mendapatkan pro. Baik, silahkan bisa kembali dimasukkan ke dalam fishbowl dan silahkan bisa kembali ke tempat duduk. Bersiap untuk regu A. Kepala daerah dipilih kembali melalui DPRD. Silakan berikan pernyataan. Kami setuju bahwa kepala daerah dipilih kembali melalui DPRD karena pada dasarnya DPRD sudah kita pilih dan wakil-wakil tersebut harus kita percayai yang nanti akan memilih kepala daerah yang untuk memimpin daerah kita. Tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 18 ayat 4 yaitu gubernur, bupati dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis sehingga kepala daerah bisa dipilih kembali melalui DPRD supaya rakyat dapat memilih kepala daerah yang mereka inginkan. Selain itu, dengan adanya kepala daerah yang dipilih oleh DPRD itu membuat kita bisa mengurangi yang namanya kericuhan terhadap pemilu. Contohnya saat adanya serangan fajar. Selain itu juga kita menghindari adanya pembelian suara ketika pemilu sehingga pemilihannya kepala daerah itu bisa dipilih tanpa adanya jual beli suara. Kemudian tidak perlu mengeluarkan banyaknya anggaran untuk menyelenggarakan pemilu. Perlu diketahui perlunya ada kampanye dan lain-lain itu juga membutuhkan anggaran yang banyak. Ya, dengan adanya anggaran yang sedikit itu akan mempersingkat proses sehingga tidak perlu dilaksanakan pilkada karena sudah dan untuk menghindari konflik juga sehingga antara warga yang memiliki perbedaan pilihan seperti itu. Jadi kami sebagai SMA Negeri 1 Ungaran setuju bahwa kepala daerah dipilih kembali melalui DPRD. Terima kasih. Cukup. Baik, bagaimana? Waktu sudah habis. Silakan Dewan Juri. Baik, regu A dari SMAN 1 Ungaran. Cukup komprehensif gitu ya. Tapi beneran mau dipilih di DPRD. Oke, tadi disampaikan ada DPRD itu sebagai wakil rakyat, jadi dia punya kewenangan itu. Tapi tadi yang menarik ada pasal 18 ayat 4, siapa yang menyampaikan ya tadi ya? Coba apa tadi masih ini rumusannya apa ini ya? Pasal 18 ayat 4 yaitu gubernur, bupati dan wali kota sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Oke, jadi dari situ kemudian dikaitkan dengan bagaimana ada jual beli suara dan segala macam, anggaran bisa ditekan, mempersingkat proses, menghindari konflik gitu ya anunya ya. Oke, kesimpulannya jadi ya kan. Akhirnya setuju dengan pernyataan bahwa ini harus dipilih kembali melalui DPRD gitu ya. Oke, cukup komprehensif. Mau nilai berapa? 100 boleh enggak Pak? 100 ya jujul nanti. 25, oke. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Dewan Juri. Dan berikutnya kita menuju ke grup B. Salah satu perwakilan silahkan menuju ke tab yang tersedia. Silahkan dapat menekan gambar amplop. Angka yang keluar adalah 2. Selanjutnya silahkan untuk mengambil undian pro atau kontra di dalam fishbowl.
Selanjutnya bisa dibuka dan ditunjukkan kepada audiens. Kontra. Oke, baik. Sudah dimasukkan kembali dan silakan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Dan bersiap untuk grup B. Daerah perlu diberikan kewenangan lebih besar dalam memungut pajak dan retribusi. Silakan pernyataan Anda. Baik, terima kasih atas pernyataan yang diberikan. Mengapa kami tidak setuju terkait daerah perlu diberikan kewenangan lebih besar dalam memungut pajak dan retribusi? Karena dengan adanya kewenangan yang lebih besar dalam memungut pajak dan retribusi akan menyebabkan beban yang berlebih. Karena dari negara saja sudah dibebankan pajak negara, namun masih diperlukan pajak dari daerah. Kemudian terkait dengan adanya potensi penyalahgunaan yang digunakan oleh para pemerintah daerah. Jika ini dilakukan, maka ini akan semakin menyengsarakan rakyat, karena rakyat sudah harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk pajak, tetapi malah dipergunakan untuk kepentingan dari pemerintah. Dan juga dengan daerah diberikan kewenangan ini itu akan melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan undang-undang. Dan juga hal ini akan dikhawatirkan terjadi ketimpangan antar daerah di mana setiap daerah memiliki kondisi ekonomi yang berbeda-beda, sehingga jika ada salah satu daerah yang memiliki pendapatan lebih besar, maka akan terjadi kesenjangan dengan daerah lain yang memiliki pendapatan lebih kecil. Dan juga jika daerah diberikan kewenangan ini, aspek-aspek yang tidak diinginkan, contohnya dalam aspek ekonomi dan investasi, contohnya saja seperti investor asing segan untuk berinvestasi atau melakukan transaksi di daerah tersebut karena adanya pajak ini yang hanya menguntungkan bagi sepihak saja. Dengan adanya hal tersebut pastinya akan tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang dimana hanya memberatkan sebelah. Dan juga sudah ada undang-undang yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Mengingat undang-undang tersebut berarti wewenangnya sudah dibatasi dan kita tidak setuju dengan adanya pernyataan tersebut. Terima kasih. Baik, waktu habis. Silakan Dewan Juri. Oke, terima kasih. Grup B dari SMA 1 Randu Blatung. Sudah cukup komprehensif, tapi saya mau nanya dulu boleh ya? Ada yang tahu bedanya pajak sama retribusi? Enggak, yaudah nggak apa-apa. Nanti dicari ya di situ. Bedanya apa gitu? Pajak itu sifatnya memaksa, retribusi itu sukarela, tapi harus ada pelayanan publik kembali yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya gitu. Kalau yang retribusinya bentuk-bentuknya langsung. Nah, kaitan itu tadi ada pasal 23A. Siapa yang nyampaikannya? Coba sekali lagi, apa itu? 23A bunyinya apa? 23A berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara, untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Oke, oleh karena itu tadi disebutkan ada undang-undang berapa tadi? 28 2009 tentang pajak dan retribusi daerah gitu ya. Itu undang-undangnya memang pernah ada. Tapi kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Tapi oke, itu udah oke. Nah, tadi juga kaitan dengan bagaimana kemudian kalau ditambah pajaknya beban masyarakat lebih berat. Terus ada penyalahgunaan kewenangan kalau kemudian untuk penyelenggara negara lebih cenderung untuk menyalahgunakan kewenangan gitu ya, dikritik untuk penyelenggara negara. Kemudian yang paling menarik tadi adalah menghambat investasi gitu. Itu salah satu memang sebab bahwa mendorong investasi itu memang harus ada satu kebijakan khusus kaitannya itu. Oke sih, kaitan dengan itu. Saya mau nanya lagi, mau nilai berapa? 25 boleh Pak. Ya karena final ya gimana ya, boleh lah 25.
Terima kasih Dewan Juri dan juga terima kasih untuk grup B sudah memberikan yang terbaik. Kita langsung saja menuju ke grup C. Silakan perwakilan salah satu menuju ke tab yang telah tersedia bergambar amplop. Langsung saja dapat ditekan dan mendapatkan angka 1. Silakan untuk mengambil pro atau kontra dari fishball. Dan untuk grup C mendapatkan pro. Silakan dapat ditutup dan dikembalikan serta kembali duduk bersama dengan rekan-rekan di sana. Baik, kami bacakan. Peraturan daerah yang dibentuk oleh pemerintahan daerah selain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, juga harus sesuai dengan kondisi daerah. Kami dari SMA Negeri 1 Wonosobo menyatakan pro terhadap pernyataan tersebut dengan alasan, yaitu yang pertama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Pasal 18 Ayat 6 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Selain itu juga adalah dalam rangka optimalisasi SDA yang terdapat di daerah-daerah tersebut sehingga dapat sesuai untuk mengamanatkan dalam pasal 33 ayat 3 UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu juga jika kita membuat peraturan daerah yang berkaitan dengan kondisi di daerah, maka akan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat untuk menyejahterakan rakyatnya. Hal tersebut sesuai dengan pembukaan UUD RI 1945 yang terdapat dalam alinea keempat, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam hal ini juga sesuai dengan visi Indonesia masa depan sebagaimana dalam TAP MPR RI nomor 7/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan. Dalam hal ini adalah indikator sejahtera. Selain itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dimana dalam undang-undang ini selain perda itu harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di atasnya, perda ini maka juga harus sesuai dengan kondisi sosial, geografis maupun budayanya sesuai dengan pasal 5 huruf G UU Nomor 12 Tahun 2011 tersebut. Kemudian perda diberikan wewenang untuk memberikan perda dalam rangka menghindarkan praktek KKN karena melihat kondisinya secara nyata maka tidak akan terjadi KKN yang berlebihan. Dengan dibentuknya perda yang berkaitan dengan kondisi di daerah, maka pemerintah akan lebih cepat untuk menanggulangi berbagai masalah di daerah sehingga mempercepat efisiensi penyelenggaraan di daerah. Oleh karena itu kami dari SMA Negeri 1 Wonosobo menyatakan pro. Waktu habis, silakan Dewan Juri untuk penilaiannya. Oke, meskipun cepet gitu ya, saya bisa menerima. Tadi sudah dasar hukumnya udah oke banget ya. Ada 18 ayat 6. Tadi dikaitkan dengan pasal 33 ya, dengan pengelolaan sumber daya dan segala macam. Kemudian ada TAP MPR yang visi Indonesia. Kemudian ada undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang 12 tahun 2011. Sudah oke, saya kaitai terakhir itu kaitan dengan bagaimana kemudian kalau itu diatur, ya, daerah punya kewenangan untuk mengatur kondisi sendiri, itu lebih efisien dan efektif, gitu toh anunya. Oke, saya kira kayak apotek tutup ini, nggak ada obat. Menilai berapa? 25. Baik, terima kasih Dewan Juri. Artinya ketiganya mendapatkan poin 25 pada sesi kali ini. Sementara grup A 125, grup B 125 dan grup C 125. Ini masih seri. Untuk semuanya ya. Wow.